Tanjakan Sigar Bencah, Cinta, Kabut, dan Penjaga dari Dunia Lain. Sore di Tanjakan Sigar Bencah selalu datang lebih cepat dari tempat lain. Kabut tipis turun seolah-olah matahari enggan menyentuh tanah di sini. Tanjakan ini membelah kawasan hutan dan bukit kecil di daerah Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Semarang Selatan, Jawa Tengah. Jalan sempit ini merupakan penghubung antara kawasan Tembalang, dekat kampus Universitas Diponegoro, ke Gunung Pati dan jalur alternatif menuju Ungaran. Di sekitarnya, masih terdapat hutan rakyat, lahan kosong, dan tebing curam. Tidak ada penerangan jalan yang memadai, hanya pohon-pohon jati, bambu, dan semak belukar yang mendesak dari kanan kiri. Papan kayu tua di tepi jalan, bertuliskan lusuh, baca solawat sebelum melintas, bukan sekadar pajangan. Damar, mahasiswa teknik mesin Universitas Diponegoro, sore itu menunggangi motornya menembus kabut. Di jok belakangnya, duduk Ayla, kekasihnya sejak masa putih abu-abu. Ayla menempel erat di punggung Damar, membisikkan kekhawatiran. "Mar, baca solawat ya. Aku dengar Sigar Bencah ini angker banget," katanya lirih. Damar tertawa kecil. "Ah, kamu terlalu percaya mitos, sayang." Namun suara Damar terdengar lebih sebagai upaya menenangkan diri sendiri daripada meyakinkan Ayla. Mereka melewati tikungan tajam pertama. Kabut semakin tebal, lampu motor seolah memantul kembali. Tak mampu menembus jarak lebih dari 5 meter. Lalu mereka melihatnya, seseorang berdiri di tengah jalan. Tua, membungkuk, membawa lentera kecil yang bergoyang perlahan. "Mbah Sarwo." Damar mengerem mendadak. Mbah Sarwo mengangkat tangannya, menunjuk ke arah jalan kecil di kanan. Tanpa banyak berpikir, Ayla mencengkeram tangan Damar dan berbisik, "Ikuti, cepat." Damar memutar setang ke jalur kecil berbatu itu. Beberapa detik kemudian, terdengar suara gemuruh. Tanah longsor menimpa jalan utama yang baru saja mereka tinggalkan. Mereka terdiam, bibir Ayla bergetar, memeluk Damar erat-erat. Alhamdulillah, baru kali ini Damar merasa kecil di hadapan dunia. Setelah kejadian itu, Damar dan Ayla semakin sering mengunjungi Sigar Bencah. Bukan untuk uji nyali, tapi untuk mencari jawaban. Mereka bertemu dengan warga tua sekitar Pasurip, Bu Darmi, yang bercerita tentang sejarah kelam Sigar Bencah. Dulu, daerah ini adalah rawa berlumpur di antara bukit-bukit kecil. Nama Sigar Bencah berasal dari kata Jawa. Sigar berarti terbelah, dan bencah berarti tanah becek berlumpur. Pada zaman kolonial Belanda, daerah ini menjadi tempat pembuangan para buruh kasar dan pemberontak yang memberontak terhadap kerja paksa di proyek-proyek perkebunan di lereng Ungaran. Mereka dibiarkan mati perlahan dalam hutan basah. Tanah Sigar Bencah menjadi kuburan massal tanpa nisan. Ketika jalan baru dibuka untuk menghubungkan Tembalang dengan daerah selatan, banyak pekerja jalanan mengalami kecelakaan aneh. Sejak itulah para sesepuh meminta agar setiap orang membaca solawat sebelum melintasi, sebagai bentuk penghormatan kepada para arwah yang mendiami tanah itu. Mbah Sarwo adalah penjaga spiritual terakhir. Ia tidak pernah meminta bayaran, hanya meminta satu hal, agar orang-orang mengingat Allah saat melewati tanah keramat ini. Cinta Damar dan Ayla semakin dalam seiring penyelidikan mereka. Di tengah ketakutan dan rahasia gaib, mereka menemukan keindahan sederhana, saling melindungi, saling berpegang di dunia yang penuh ketidakpastian. Suatu malam, saat kabut meliputi jalan, Damar menggenggam tangan Ayla erat-erat di atas motor. Dalam kabut tipis, suara azan maghrib bergema dari kejauhan. Tak ada sinyal ponsel, tak ada lampu jalan, hanya mereka berdua, motor butut, dan jalanan sunyi. Ayla membisikkan solawat lembut di telinga Damar. Dan Damar, dengan dada bergetar, ikut mengucapkan. Di antara deru angin dan pekatnya kabut, mereka bersaksi dalam hati, cinta mereka, seperti doa itu, menjadi satu-satunya cahaya dalam dunia yang nyaris tak terlihat. Kini, bertahun-tahun kemudian, papan kayu, baca solawat, masih berdiri, lapuk, hampir tumbang. Banyak orang yang melewati tanjakan itu dengan terburu-buru, lupa membaca solawat, lupa tunduk. Tapi bagi mereka yang tahu, bagi mereka yang pernah merasakan tangan dingin maut mengintip dari balik kabut, bagi mereka yang tahu tentang cinta, doa,
dan keberanian. Mereka membaca solawat itu dengan penuh kesadaran. Seperti Damar dan Ayla, yang kini, setelah menikah dan membangun rumah kecil tak jauh dari Sigar Bencah, masih kadang berboncengan melintasi jalan itu setiap sore, bersama solawat, kabut, dan kenangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Tanjakan Sigar Bencah terletak di kawasan Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Jalur ini merupakan salah satu penghubung antara pusat kota Semarang dan daerah perbukitan selatan, seperti Gunung Pati dan Ungaran. Meskipun tidak terlalu panjang, jalanan ini terkenal dengan karakteristiknya yang unik, berkelok tajam, menanjak, dan memanjang di antara hutan dan tebing-tebing curam. Secara geografis, tanjakan Sigar Bencah berada di kaki bukit yang melintasi perbukitan Ungaran, sebuah kawasan yang dikelilingi oleh hamparan hutan jati dan bambu. Banyak bagian jalan yang belum teraspal dengan baik, mengakibatkan jalanan berbatu yang licin, terutama saat hujan. Tanpa penerangan yang memadai, saat malam datang, kawasan ini akan benar-benar gelap, hanya diterangi oleh lampu-lampu kendaraan yang melintas. Bahkan saat siang hari, jalan ini tampak sepi dan misterius. Kabut kerap turun menutupi area sekitar, terutama saat sore atau musim hujan. Beberapa bagian jalan tampak dikelilingi oleh jurang-jurang dalam yang siap mengintai. Keadaan jalan yang tidak terawat dan cuaca yang sering berubah menjadi faktor utama yang membuat tanjakan Sigar Bencah dikenal sebagai jalan penuh risiko, sekaligus misteri. Sejak zaman kolonial Belanda, kawasan ini sudah dikenal sebagai tempat yang menyeramkan, dengan banyak kejadian tak terjelaskan yang melibatkan kecelakaan-kecelakaan misterius. Para penduduk setempat percaya bahwa tanah ini memiliki sejarah kelam yang terkait dengan arwah-arwah dari masa lalu yang tak pernah tenang. Meski begitu, tanjakan Sigar Bencah juga dikenal oleh sebagian orang sebagai tempat yang sekret atau keramat. Hal ini dapat terlihat dari papan peringatan yang masih terpasang di tepi jalan yang berlumut, bertuliskan, "Baca solawat sebelum melintas." Peringatan ini bukan sekadar sebuah saran biasa, melainkan suatu aturan tak tertulis yang dihormati oleh mereka yang melewati tanjakan ini. Banyak yang meyakini bahwa doa dan perlindungan yang terkandung dalam solawat dapat menjaga mereka dari bahaya yang tak kasat mata, terutama di jalanan yang dihuni oleh roh-roh yang terlupakan.